Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan seluruh pemirsa CTV yang saya hormati, syiar Ramadan 1441 Hijriah, UIN Maulana Malik Ibrahim terus akan mengadakan diskusi Al-Quran dan membahas berbagai tema. Kali ini kita membahas masalah ukhuwah Islamiyah. Hadir 4 narasumber. Sebelah kiri saya Bapak Dr. Uril Bahrudin. Assalamualaikum Pak Uril. Sebelah kirinya lagi Pak Dr. Raibin. Assalamualaikum Pak Raibin. Sebelah kirinya lagi Pak Mujahidin Ahmad MSc. Assalamualaikum. Sebelah kirinya lagi Bapak Dr. Ahmad Hudori Soleh. Assalamualaikum. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di dalam Al-Quran banyak ayat yang menyuruhkan kita mempererat dan mengukuhkan ukhuwah. Oleh karena itu kita akan bahas mulai dari Pak Uril. Pak Dokter, apa betul dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang menyuruhkan tentang ukhuwah, dan apa sih sesungguhnya ukhuwah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran banyak sekali betul ayat yang memerintahkan kepada kita untuk berukhuwah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaitkan masalah ukhuwah ini dengan keimanan. Artinya ukhuwah ini merupakan tanda dari keimanan seseorang. Barang siapa yang beriman, kalau dia tidak berukhuwah, maka sejatinya dia belum beriman. Masya Allah. Karena itulah Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat misalnya, Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang bersaudara. Itu pakai innama ya? Innama itu dalam bahasa Arab namanya adatu hasrin. Jadi adatu hasrin itu ya itu saja, tidak bisa tidak. Hanya saja. Hanya saja, hanya itu saja. Hanya itu saja. Jadi orang beriman itu hanya berukhuwah. Itu adalah orang. Berarti artinya ukhuwah itu harus begitu ya? Harus, wajib hukumnya dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Tanda orang mukmin adalah orang yang selalu orang yang berukhuwah. Kalau begitu sesungguhnya ukhuwah itu apa, Pak Uril? Ukhuwah itu adalah jalinan hubungan ya, yang harus persaudaraan ada. Gitu ya? Kalau terjemahannya persaudaraan, tapi definisinya adalah jalinan atau hubungan yang harus dilakukan oleh seseorang dengan seorang yang lain. Kalau menurut Al-Quran itu wajib ya? Wajib hukumnya. Berarti bagaimana itu penjelasannya? Penjelasannya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajib hukumnya untuk menjalin persaudaraan. Nah itu penjelasannya seperti itu. Barang siapa yang tidak menjalin persaudaraan, maka keimanannya itu diragukan. Bahkan kemungkinan kurang keimanan. Ya. Berarti wajib ya? Wajib hukumnya. Ya. Baik, saya teruskan ke Pak Kiai Raibin. Pak Raibin, tadi disampaikan oleh Pak Kiai Uril ya, bahwa ukhuwah Islamiyah itu wajib hukumnya. Dan ini tidak bisa ditawar ya. Kalau begitu ada nggak strategi untuk membangun ukhuwah ini? Dalam surah Al-Hujurat ayat 9. Jadi Bapak Dr. Uril tadi ayat 10 ya. Wa in ta'ifatan minal mu'minin iktatalu fa aslihu bainahuma. Jikalau ada dua kelompok orang yang beriman, karena itu al-ukhuwah itu pasti relasinya adalah al-mu'minun. Bukan al-ukhuwah al-islamiyah, tetapi al-ukhuwah al-imaniyah. Karena yang hanya mampu membangun al-ukhuwah itu adalah orang-orang yang beriman. Kalau Islam mungkin simbolitas, tetapi kalau al-imaniyah itu lintas peradaban, lintas budaya, lintas agama. Karena itu wa in ta'ifatan minal mu'minin, jika ada dua kelompok orang yang beriman, iktatalu, mereka konflik, mereka clash, mereka berperang gitu. Fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara dua kelompok itu. Ini yang saya pahami adalah dua kelompok ekstremis. Dua kelompok ekstremis, tentu ekstremis kanan dan ekstremis kiri.
Itu tafsir Pak Raibin ya. Ya, jadi fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, jikalau salah satu kelompok itu melakukan tindakan aniaya terhadap yang lain, faqatilu. Jadi faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Maka perangilah, maka selesaikanlah, maka beri resolusi konflik tentang itu. Faqatilu allati tabghi, pada orang-orang kelompok-kelompok yang telah melakukan aniaya itu, hatta tafi'a ila amrillah, sampai kelompok ini mengikuti perintah Allah. Fa in fa'at ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adl. Jikalau mereka sudah mengikuti perintah Allah, maka damaikanlah dengan cara yang adil. Saya teruskan ke Pak Mujahidin. Pak Mujahidin, ini Ya. kan kalau kita lihat di masyarakat, taruhlah orang-orang yang beragama misalnya sama Muslim misalnya, itu kan banyak ormas-ormas ya. Kadang-kadang kan orang mementingkan ormasnya ketimbang agamanya. Iya. Itu bagaimana mengembalikan supaya orang berkomitmen terhadap agamanya, bukan ormasnya, sehingga terjadi ukhuwah. Ya, gimana? Ya, terima kasih Bapak Rektor. Jadi inti dari ukhuwah itu adalah melepas egoisme, egosentris dalam diri seseorang. Sehingga di dalam Ego Al-Quran ormas sekalipun ya. termasuk ego ormas, termasuk ta'assub, fanatisme buta terhadap kelompoknya, madhabnya, alirannya. Karena apa? Di dalam Al-Quran sudah sangat jelas sekali bahwasanya pengikat kita itu adalah tali Allah, bukan tali yang lain. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Jadi seperti itu ayatnya. Jadi bukan talinya ormas, bukan talinya kelompok, bukan talinya Dan golongan, bukan talinya partai juga ya, bukan talinya partai, bukan hablul hizbi ya, bukan. Tapi tali Allah. hablullah. Hablu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kemudian ada selain ayat-ayat yang menyuruh kita untuk bersatu, kita harus sadar juga yang bisa menyatukan itu bukan manusia, bukan metodologi, bukan harta kita, tapi yang bisa menyatukan itu hanya Allah. Itu bisa kita lihat di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-63. Ya, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Terima kasih Pak Ya. Mujahidin. Kita teruskan ke Pak Khudori. Pak Khudori, tadi disebut di dalam Al-Quran bahwa yang mempersatukan itu Allah, wa allafa baina qulubihim ya. Nah, tapi ada nggak usaha-usaha manusia untuk mempersatukan itu? Iya, sebelumnya saya sampaikan begini Pak Rektor. Ya. Istilah ukhuwah itu kan dari kata ahun, dengan segala derivasinya. Kalau kita lihat dalam Al-Quran itu diulang 80 kali. Artinya ukhuwah itu diulang 80 kali dalam Al-Quran. 80 kali itu artinya penting sekali gitu iya, ya. dengan segala variasi kalimatnya. Di dalam 80 kali itu ternyata maknanya beragam. Ukhuwah itu ada yang dikaitkan dengan persoalan persaudaraan sedarah. Kaitannya dengan nasab, dengan darah, dengan saudara, artinya saudara dengan saudara kandung dan seterusnya. Ayat terkait dengan warisan itu adalah ukhuwah terkait dengan itu. Tetapi Al-Quran juga mengajari kita bahwa ukhuwah itu bisa terjadi walaupun bukan sedarah. Jadi kita bukan sedarah, bukan sekandung, tapi bisa ada persaudaraan, ada kekerabatan. Tetapi Al-Quran juga memerinci persaudaraan ini bisa tidak hanya untuk orang baik, tidak hanya inamal muslim mu'minuna ikhwatun. Jadi ayatnya yang disebut ikhwah itu tidak hanya terkait dengan orang mukmin, tetapi ada juga komunitas-komunitas yang tidak mukmin itu bisa juga membentuk ukhuwah. Karena itulah di dalam Al-Quran ada wa'adun wa fir'aun wa ikhwatul lutin. Kelompok-kelompok Fir'aun, kelompok-kelompok komunitas-komunitas yang tidak beriman pun bisa. Para pemirsa, ini ada dua solusi. Yang pertama, untuk membangun ukhuwah itu harus berpegang teguh dengan tali Allah. Yang kedua, hilangkan rasa dendam. Saya kira konteks sekarang ini kita puasa,
Jadi puasa ini untuk menghilangkan dendam itu. Dr. Uril, tadi sudah ada rumusan bahwa untuk membangun ukhuwah Islamiyah itu yang pertama adalah berpegang teguh dengan tali Allah dan hilangkan dendam itu. Ini gimana caranya memegang teguh tali Allah itu? Betul Pak Rektor. Jadi menurut saya harus ada sikap yang tegas dari setiap muslim, dan caranya adalah hendaknya setiap orang Islam itu tahu posisi ukhuwah dan yang lain. Maksud saya tadi kita simpulkan bahwa ukhuwah itu hukumnya wajib. Ya, wajib ya. Ada beberapa hal yang hukumnya sunnah. Di masyarakat kadang-kadang antara yang sunnah dengan yang wajib ini dipentingkan yang sunnah. Sehingga kita sebagai seorang muslim untuk menjaga ukhuwah ini betul-betul harus tahu bahasanya ini adalah hukumnya wajib. Jangan sampai hukumnya yang wajib ini dikalahkan oleh sunnah, misalnya seperti itu. Misalnya contoh bab sholat taraweh. Sekarang ini kita di bulan Ramadan ya. Ada yang sholat taraweh 11 rakaat, ada yang sholat taraweh 23 rakaat, ada yang sholat taraweh 33 rakaat, ada yang 43 rakaat. Ada yang 40 ada, ya. bahkan ada yang lebih dari itu, gitu kan. Nah, ini kadang-kadang di masyarakat seringkali gara-gara karena yang sunnah ini kemudian mengalahkan yang wajib, yang ukhuwah tadi itu, hukumnya wajib. Karena itu kita sebagai seorang muslim harus tahu posisi ukhuwah itu wajib, jangan sampai dikalahkan oleh yang sunnah. Ini satu cara sesungguhnya. Kemudian cara yang lain yang perlu kita implementasikan dalam diri kita adalah bahwa ukhuwah itu adalah salah satu pilar kehidupan kita di masyarakat. Jadi kedamaian, ketenangan hidup di masyarakat ini kalau kemudian kita tidak ada ukhuwah, maka tidak akan bisa terjadi. Termasuk dalam menghadapi COVID-19. Termasuk dalam ukhuwah ya. Betul, itu kan. Dan ukhuwah di sini efeknya, dampaknya, meskipun kita yang melaksanakan adalah orang Islam, tapi kepada yang lain juga, gitu kan. Kepada artinya ukhuwah Islamiyah itu tidak akan mengancam yang lain, akan menguatkan ya, justru akan menguatkan kehidupan sosial kemasyarakatan sama-sama dengan masyarakat yang lain juga. Baik, terima kasih Pak Kiai. Pak Kiai Roybin, ini tadi setelah diuraikan Pak Uril bahwa ada banyak strategi untuk mewujudkan ukhuwah itu dan harus dilepaskan, harus dibedakan ya. Ukhuwah ini wajib, jangan sampai dikalahkan oleh hal-hal yang tidak esensial, artinya furu'iyah kira-kira. Ada pikiran-pikiran lain dari Pak Kiai? Ya, jadi kalau saya melihat kilas balik tentang sejarah Pak Rektor, bahwa Islam itu sebenarnya terbagi menjadi 3 kelompok. Jadi aristokrasi itu kelompok-kelompok yang high class, kelas ekonomi kelas tinggi. Lalu kemudian orang yang memiliki pengalaman tentang pemerintahan. Ini saya sebut sebagai elitis kapitalisme. Ini kelompoknya Bani Umayyah, kelompok-kelompok yang dikomandani oleh Utsman. Yang kedua ini face dengan kelompok populis yang sosialisme. Ini kelompoknya Sayyidina Ali. Dia ada kelompok ini, Sayyidina Ali itu termasuk Sayyidina Ali, Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, salah satu kelompok populis sosialisme. Nah ini kontradiksi, dan di tengah-tengah itu ada kelompok moderasi, ini adalah kelompok Abu Bakar dan kelompok Umar. Kita melihat persis siapa sebenarnya yang sukses di situ adalah mereka yang terlepas dari baju-baju simbolitas, yang terlalu kuat memegangi tentang hizib, tentang kelompok tadi. Ini menjadi tidak bisa membangun relasi yang kuat. Sederhananya saya mengatakan al-ukhuwah itu sebenarnya membangun kerukunan. Saya membangun kerukunan, sehingga istilah al-ukhuwah itu di dua lawannya itu sebenarnya adalah konflik, clash. Nah, dengan terilhami misalkan Abu Bakar dan Umar bin Khattab ini khalifah pertama, khalifah kedua, ini dari kelas-kelas yang kelompok-kelompok moderasi yang bisa mempertemukan antara elitis kapitalisme dan antara sosialis populis sosialisme. Jadi menurut pembacaan Pak Kiai Roybin di Islam juga, di Muslim ya, itu ada kelas-kelas juga ya. Ada kelas-kelas. Ada wong ciliknya gitu ya, ada elitnya, tapi ada kelas menengahnya itu. Betul, ya.
Idealnya sebenarnya tidak, tetapi secara sosiologis ternyata realitas sosial membentuk itu, Ya, membangun ya. itu, mengelompok itu. Saya kira seperti yang disampaikan oleh Kiai Roybin bahwa realitasnya memang ada kelas-kelas ya. Meskipun tidak ada ajaran dalam Islam itu kelas itu tidak ada ya. Betul. Yang ada adalah yang terbaik adalah yang bertakwa. Nah, untuk mengusahakan supaya tidak terjadi konflik maka harus kembali kepada konsep ukhuwah lagi gitu ya. Pak Mujahidin, tadi diuraikan oleh dua tokoh kita ini bahwa sungguhnya realitas yang ada memang ada konflik tapi harus diurai dan harus dikembalikan pada ukhuwah. Bagaimana sih cara mengembalikan ini? Ya, tadi saya sangat terkesan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Roybin ya. Ketika konsekuensi dari sebuah ukhuwah wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jadi konsekuensi dari memegang tali Allah itu adalah jangan berpecah belah. Kemudian innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum, bahwasanya konsekuensi dari persaudaraan itu adalah perdamaian. Artinya ada resiko konflik di situ. Dan di antara bentuk potensi konflik itu ketika kita melihat orang lain berbeda bajunya dengan kita, kemudian kita terburu-buru tadi ya, menyimpulkan orang lain itu lebih jelek dari kita atau sesat dan yang lainnya. Sehingga tadi beliau menyarankan sebuah resolusi yang sangat baik, yaitu ketika kita melihat orang lain berbeda, jangan terburu-buru. Bisa jadi mereka lebih baik daripada kita. Nah, sehingga ini menurut saya ajaran etika Islam yang luar biasa. Oh, ya. Jadi ketika melihat orang yang berbeda itu jangan terburu-buru menghakimi, tapi sebaiknya kita berhusnudzon, kita jauhi berburuk sangka. Wah, jangan-jangan walaupun dia itu berbeda masuk surga lebih dulu. Jangan-jangan walaupun mereka itu kelihatannya berbeda dengan saya, ketakwaannya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut saya kembali kepada hati. Meskipun begini Pak Mujahidin, meskipun misalnya ya kita berbeda dengan orang lain, kemudian kita melakukan riset ya, ternyata kita betul tetap harus berlaku apa namanya rendah hati ya. Iya, rendah hati, betul. Rendah hati Tawadhu, ya, tetap begitu ya. Iya. Jadi, saya benar, tapi saya sangat mungkin mereka lebih benar gitu ya. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, qauli shawab yahtamilu khata'. Wa qulu ghairi khata' yahtamilu shawab. Jadi itu menurut saya perkataan yang perlu kita terus ketengahkan di masyarakat kita. Kita boleh punya pendapat dan kita meyakini pendapat itu, tapi bisa jadi pendapat itu salah. Gitu Dan pendapat orang lain menurut kita itu salah, tapi bisa jadi benar. Ya, terima kasih. Jadi tentu otoritas itu di tangan Allah SWT ya. Pak Kiai Khudori ya. Tadi telah banyak diuraikan strategi untuk membangun ukhuwah. Dan salah satunya adalah kita harus membangun persepsi kita bahwa kita ini bukan selalu yang paling benar. Boleh yakin benar, tetapi tidak boleh kemudian menganggap yang lain salah misalnya. Apa ada pikiran lain? Baik, terima kasih Pak Rektor. Begini, kalau saya sepakat dengan Pak Yaudil tadi. Kalau kita belajar Al-Ghazali itu ngajarkan kita begini, bahwa ajaran Islam itu ada yang asal, ada yang fara', ada yang prinsip, ada yang varian. Nah, kita harus tahu ajaran Islam yang prinsip itu mana, yang varian itu mana. Nah, ketika kita bisa memetakan ini yang prinsip, ini yang varian, ini implikasinya kan Ghazali ngajarkan kita pada sesuatu yang prinsip kita harus satu, tetapi kita bisa toleran pada sesuatu yang varian, yang fara'. Problem kita kan sekarang itu sering kita itu tidak tahu mana yang prinsip dan mana yang fara', mana yang asal. Jadi dan boleh fara'. jadi yang fara' dianggap asal, yang asal dianggap fara' itu ya. Saya kemarin beberapa waktu yang kemarin dikasih buku oleh seorang mahasiswa. Saya salut karena dia nulis buku, tetapi buku itu isinya adalah dia mengkritik kelompok lain yang alasannya itu sangat furu'iyah. Nah, ini kan nggak pas kalau mestinya kan kita ya untung karena masih mahasiswa ya, belum kan, dokter juga ya. Tapi kan ini ngajari kita betapa bahwa kita itu harus belajar tahu mana yang fara' dan mana yang asal. Kalau Ghazali ngajarkan kita harus tetap teguh di dalam asal, tetapi kita bisa toleran pada sesuatu yang fara'. Kalau ini bisa kita capai, maka
ikhwah itu ukhuwah menjadi mudah. Toleransi itu mudah karena tahu, oh saya berbeda dengan dia, ini soal silakan lah, Anda punya prinsip. Artinya kalau begitu kita semua orang-orang Islam, orang mukmin, bahkan yang ada di ormas itu harus melakukan sosialisasi dan pengajaran kepada umatnya agar tahu yang ini asal, betul. Ini yang furu ya. Iya. Ini yang pokok, yang ini sebetulnya tidak pokok. Jangan dianggap yang pokok menjadi asal, yang asal jadi furu. Gitu ya. Iya benar. Kesalahan itu yang kemudian kita akan tidak mudah untuk membangun ukhuwah. Terima kasih Pak Kiai Khudori. Jadi sesungguhnya kita bisa simpulkan bahwa ukhuwah ini wajib hukumnya dan ini menjadi asas pada fondasi untuk membangun masyarakat ya. Yang kedua, ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama, kita harus bersiteguh memegang tali Allah dan harus menghilangkan dendam dan dengki, iri dan lain sebagainya. Yang terakhir, kita wajib mengajar, mendidik masyarakat ya melalui apapun, termasuk melalui ormas, NU, Muhammadiyah, Persis dan lain sebagainya, agar tidak salah menganggap bahwa yang pokok menjadi yang buruk menjadi pokok. Saya kira itu diskusi kita. Terima kasih para penonton dan semua yang menonton CTV sore ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.